Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru mengenai surat tanda registrasi dan surat izin praktek atau SIP menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi memang benar ya, nantinya surat tanda registrasi itu akan berlaku seumur hidup menurut undang-undang yang paling baru tersebut. Baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, semuanya wajib memiliki STR untuk dapat berpraktek. Yang menerbitkan STR itu adalah konsil atas nama menteri. Tulisannya memang menteri saja ya di undang-undangnya, tetapi sepertinya memang menteri kesehatan. Kalau untuk syaratnya masih sama, jadi mereka yang ingin memiliki STR harus memiliki ijazah pendidikan atau sertifikat profesi dan juga memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kemudian kapan STR itu bisa tidak berlaku? Padahal kan tadi STR itu berlaku seumur hidup ya. Tapi kalau misalnya orangnya meninggal atau misalnya dicabut oleh konsil ya atas nama menteri tadi, atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan, maka STR bisa menjadi tidak berlaku. Nah, tentu teman-teman ingat ya, dulu kan pada waktu mau memperpanjang STR kita butuh SKP ya, atau Satuan Kredit Profesi. Nah, pasti bertanya kan, masih ada gunanya nggak tuh SKP seperti itu? Supaya bisa praktek, seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki SIP atau Surat Izin Praktek. Nah, surat izin praktek ini nanti akan diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kabupaten tempat mereka bekerja, atau bisa juga tuh menteri itu dapat memberikan SIP juga. Kapan menteri ngasih ya nanti kayaknya terserah menterinya tuh, pada situasi khusus mungkin dia ingin menerbitkan SIP untuk seseorang ya nanti bisa diterbitkan oleh menteri. Nah, untuk dapat memperpanjang SIP inilah nantinya digunakan SKP itu atau Satuan Kredit Profesi. Jadi teman-teman yang mengumpulkan SKP itu nantinya dipakainya bukan lagi untuk memperpanjang STR, tetapi untuk memperpanjang SIP atau Surat Izin Prakteknya. Untuk bisa mendapatkan SIP sebenarnya persyaratannya juga relatif sederhana, hanya dua. Yang pertama adalah punya STR dan yang kedua adalah punya tempat praktek. Jadi nggak ada tambahan-tambahan syarat lainnya sebenarnya kalau menurut undang-undang ini. Jadi seharusnya lebih mudah gitu ya. Tapi memang disebutkan bahwa izin itu akan diterbitkan mempertimbangkan juga mengenai penyebaran atau distribusi dan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tersebut. Barulah kemudian pada saat teman-teman akan memperpanjang SIP-nya, baru ditambahkan syarat ketiga, yaitu Satuan Kredit Profesi atau SKP. Tapi untuk SKP ini sendiri juga ada yang berbeda loh. Kalau dulu SKP itu kan diterbitkan oleh ID saja atau SKP ID. Tetapi sekarang SKP itu tidak hanya diterbitkan oleh ID saja, tetapi oleh semua lembaga yang diakui oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk dapat menerbitkan SKP itu bisa mengeluarkan SKP. Jadi sekarang SKP tidak hanya dari ID saja ya. Oh ya, sorry, tadi saya memang hanya membicarakan mengenai SIP dokter yang terkait SKP ID ya. Kalau untuk organisasi lain tentu akan mengikuti organisasi yang ada di masing-masing profesi. Ya, tapi konsepnya sama, jadi tidak ada monopoli untuk menerbitkan SKP. Semua lembaga yang diakui pemerintah dapat mengeluarkan SKP tersebut. Ya, jadi saya simpulkan ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, STR akan berlaku seumur hidup, kemudian akan dipakai untuk membuat surat izin praktek yang mana syaratnya adalah memiliki STR dan tempat praktek. Kemudian untuk memperpanjang SIP akan memerlukan SKP sesuai dengan peraturan yang nanti berlaku sesuai aturan-aturan turunan yang ada.